Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Renata Flebiana dengan NIM D1D024099 dan rekan saya. Perkenalkan, nama aku Diego Nathan Fandresa Istompul dengan NIM D1D024108. Nama saya Zahra Turjana dengan NIM D1D024083. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi mind mapping dari materi pertama hingga materi terakhir. Pertidaksamaan, jenis-jenis pertidaksamaan: linear, kuadrat, irisional, pecahan, mutlak. Pengertian mutlak adalah jarak suatu bilangan ke bilangan 0 pada garis bilangan real. Nilai mutlak ditulis dengan lambang 2 garis seperti 1 × 1. Pengertian pertidaksamaan: nilai mutlak adalah suatu pertidaksamaan yang berada di dalam lambang nilai mutlak. Contoh sifat-sifat pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas dijumlahkan atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Tanda pertidaksamaan tidak berubah jika ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Dua pertidaksamaan dapat digabungkan dengan kata dan atau. Sifat-sifat bilangan real. 1. Sifat komutatif penjumlahan X tambah Y sama dengan Y tambah X. Sifat komutatif perkalian XY sama dengan YX. Sifat asosiatif perkalian XY Z sama dengan YZ. Himpunan bilangan real yang disertai dengan operasi penjumlahan dan perkalian sehingga memenuhi aksioma tertentu. Ini merupakan semesta pembicaraan dalam kalkulus. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Pernyataan himpunan ada 3, yaitu menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Yang kedua, menuliskan sifat-sifat anggotanya dengan syarat menggunakan kata-kata. Yang ketiga, menuliskan dengan notasi. Himpunan terbagi menjadi 3, yaitu himpunan kosong, himpunan bagian, dan himpunan semesta. Himpunan kosong yang berarti himpunan yang tidak mempunyai anggota, atau himpunan semesta yaitu himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan dilambangkan dengan S. Operasi himpunan ada 3. Ralat operasi himpunan ada 4. Yang pertama irisan, yang kedua gabungan, yang ketiga selisih, dan yang keempat komplement. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi sistem persamaan linear 2 variabel. Sistem persamaan linear 2 variabel adalah kumpulan 2 atau lebih persamaan yang melibatkan 2 variabel yang tidak diketahui. Ciri-ciri yaitu terdiri dari 2 variabel. Kedua variabel pada sistem persamaan linear 2 variabel hanya memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Selanjutnya ada menggunakan relasi tanda sama dengan. Itu tidak terdapat perkalian variabel dalam setiap persamaannya. Metode penyelesaian itu ada 3, yaitu substitusi, eliminasi, dan grafik. Bentuk umumnya ada AX ditambah BY sama dengan C, DX ditambah EY sama dengan F. Sistem persamaan linear 3 variabel. Persamaan 3 variabel adalah persamaan matematika yang melibatkan 3 variabel yang tidak diketahui. Metode untuk menyelesaikan persamaan 3 variabel adalah metode substitusi, metode eliminasi, metode matriks. Bentuk umum persamaan linear 3 variabel adalah AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. AB, C, dan D adalah konstanta bilangan real. Konstanta ini bisa negatif, positif, atau nol. X, Y, dan Z adalah variabel. Variabel ini memiliki besaran yang tidak diketahui. Persamaan garis lurus. Rumus persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana X dan Y merupakan variabel sedangkan M dan C adalah konstanta. Definisi garis lurus adalah garis lurus kumpulan titik-titik yang berjajar dalam suatu dimensi yang memiliki panjang tak terbatas, namun tidak memiliki lebar atau ketebalan. Dalam geometri, garis lurus biasanya digambarkan sebagai jalur tanpa belokan.
Jenis-jenis garis lurus berdasarkan gradien. Garis horizontal, garis yang sejajar dengan sumbu X memiliki gradien. Gradien vertikal, garis yang sejajar dengan sumbu Y titik memiliki gradien. Garis miring positif, garis yang menanjak dari kiri ke kanan, gradiennya positif. Garis miring negatif, garis yang menurunkan dari kiri ke kanan, gradiennya negatif. Hubungan dua garis sejajar dan dua garis dikatakan sejajar ketika memiliki gradien yang sama. Garis tegak lurus, dua garis dikatakan tegak lurus jika hasil kali gradien. Materi persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah A, B, dan C bilangan real. X adalah variabel atau nilai yang belum dan diketahui dan memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Macam-macam akar persamaan kuadrat: akar real sama, real linear atau tidak real. Pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah sebuah persamaan polinomial yang pangkat tertingginya 2 atau berorde 2. Jenis-jenis persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat biasa yaitu persamaan kuadrat di mana nilai A sama dengan 1. Persamaan kuadrat murni yaitu persamaan kuadrat yang di mana nilai B sama dengan 0. Persamaan kuadrat tak lengkap yaitu persamaan kuadrat di mana nilai C 0. Kuadrat sempurna. Tidak semua persamaan kuadrat bisa diselesaikan dengan cara faktorisasi. Cara lainnya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk persamaan kuadrat sempurna adalah bentuk persamaan yang menghasilkan bilangan rasional. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi adalah konsep dasar matematika yang berkaitan dengan hubungan antara dua hubungan. Fungsi sendiri memiliki pengertian, yaitu relasi khusus di mana setiap orang di himpunan asal atau domain dipasangkan dengan tepat satu elemen di himpunan hasil atau kodomain. Sedangkan relasi adalah hubungan antara elemen-elemen dari dua himpunan. Relasi dan fungsi memiliki perbedaan. Jadi perbedaan utama dari relasi dan fungsi adalah bahwa dalam fungsi setiap elemen di domain hanya boleh dipasangkan dengan satu elemen kodomain. Sedangkan dalam relasi tidak ada aturan seperti itu. Logika matematika. Logika matematika adalah cabang dari logika dan matematika yang mempelajari prinsip-prinsip validitas dan penalaran formal dalam konteks matematika. Tujuan utama logika matematika termasuk bagaimana pernyataan tersebut dapat dibuktikan benar atau salah. Logika matematika mencakup beberapa konsep seperti diantaranya pernyataan logis, konektivitas logika, kuantor, dan logika predikat. Fungsi logika matematika akan memberikan landasan tentang bagaimana cara mengambil kesimpulan. Hal paling penting dalam mempelajari logika matematika adalah kemampuan mana yang benar atau yang salah. Tabel kebenaran digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari pernyataan logika gabungan, menampilkan semula kemungkinan kombinasi nilai kebenaran. Matriks lanjutan. Pengertian Determain merupakan sebuah bilangan tunggal atau skalar dan hanya dijumpai dalam matriks bujur sangkar. Jika determain suatu matriks bujur sangkar adalah 0, maka matriks tersebut dikatakan sebagai matriks singular. Sifat determain. Determain suatu matriks dapat sama dengan determain dari transposnya. Penambahan atau pengurangan suatu kelipatan bukan nol dari suatu baris. Penukaran tempat antara dua baris kolom sembarangan dari suatu matriks akan merubah tanda tetapi tidak merubah harga absolut. Dan determain dari suatu matriks segitiga yaitu matriks dengan elemen-elemen nol di atas atau di bawah diagonal utama.
Jika semua elemen dari suatu baris atau kolom adalah 0, determinan adalah 0. Jika dua baris atau kolom identik atau proposal, yaitu secara linear tergantung, maka determinan adalah 0. Lalu di sini saya akan mempresentasikan materi limit. Limit adalah konsep yang menggambarkan nilai yang didekati oleh suatu fungsi atau deret saat variabel mendekati suatu titik tertentu. Limit juga ada merasionalkan penyebut, yaitu digunakan ketika hasil substitusi menghasilkan bentuk tertentu karena penyebut tidak rasional. Yang kedua, caranya adalah merasionalkan penyebut dengan cara perkalian sekawan. Sifat-sifat limit. Ada 3 sifat limit, yaitu limit konstan, operasi aritmatika, dan teorema limit komposisi. Limit konstan. Jika C adalah konstan, maka lim X sama dengan AC sama dengan C. Operasi aritmatika. Operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilakukan secara independen dalam menentukan limit. Yang ketiga, teorema limit komposisi. Jika Gx memiliki limit sebagai X mendekati C dan Hg memiliki limit K sebagai Gx mendekati L, maka Hg memiliki limit K sebagai X mendekati C. Selanjutnya, metode menentukan nilai limit. Menentukan nilai limit ada 2, yaitu substitusi dan faktorisasi. Substitusi. Cara ini dilakukan dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan A ke dalam fungsi fx. Yang kedua ada faktorisasi. Itu digunakan jika hasil substitusi menghasilkan bentuk tak tentu, seperti 0/0. Itu caranya adalah memfaktorkan fungsi fx hingga bentuk sederhana. Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Rumus turunan dasar. Turunan fungsi konstanta, turunan fungsi linear, turunan fungsi pangkat, turunan fungsi trigonometri, turunan fungsi eksponensial, turunan fungsi logaritma, aturan turunan, aturan jumlah dan selisih, aturan hasil kali, aturan hasil bagi, aturan rantai. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi peluang. Definisi peluang ada 2, yaitu peluang adalah salah satu topik dalam matematika yang mempelajari kemungkinan dari suatu kejadian. Yang kedua, 2 buah peluang yang penting dalam peluang, yaitu ruang sampel, yaitu kumpulan semua kejadian yang mungkin terjadi. Yang kedua, titik sampel, yaitu masing-masing kejadian dalam ruang sampel biasanya disebut anggota ruang sampel. Menyusun peluang juga ada 3, yaitu menyusun anggota ruang sampel dengan mendaftar, menyusun anggota ruang sampel dengan diagram pohon, dan menyusun anggota ruang sampel dengan tabel. Peluang empirik dan teoritik. Peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi dengan kejadian NA terhadap percobaan yang dilakukan NS. Peluang teoritik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang terharapkan frekuensi kejadian yang mungkin atau ruang sampel. Rumus peluang teoritik yaitu NP sama dengan NA per NS, di mana NP adalah nilai peluang, NA frekuensi kejadian yang diharapkan, dan NS frekuensi seluruh percobaan.